Balik main Valorant lagi. Dan sekarang apa yang kita bahas lagi kita main Valorant? Golf. Yoi, benar. Gak salah Anda dengar. Golf. Kenapa? Ini salah satu game favorit saya. Selain Valorant maksudnya, yang di dunia nyata. Oke, mari kita bahas golf. Kenapa saya membahas golf? Karena ada aja yang mengganggu saya ketika saya memikirkan golf. Ya olahraga BTW itu, olahraga favorit saya. Dan itu akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, konotasi golf, konotasi negatif. Oh, golf itu cuma untuk orang kaya aja. Orang kaya doang yang bisa main golf, atau enggak orang om-om yang mau selingkuh sama KD atau ngapa-ngapain KD, cuma itu aja. Nah, enggak, saya enggak setuju sekali. Saya jauh dari kaya, tapi saya suka main golf. Makanya beli barang bekas saja. Stick saya masih dari tahun 1998 kalau nggak salah, terakhir saya cek, dan itu masih saya pakai. Kenapa saya nggak upgrade? Ya, inilah. Saya cuma nggak lagi ngumpulin uang juga, tapi itu pembahasan yang lain. Dan itu dia. Yang kedua yang saya mau bahas, cukup banyak kesalahpahaman di golf ini, terutama dalam hal real estate. Kenapa pula melebar ke real estate, bang? Yaitu dia, golf sering dipakai real estate untuk men-jack up harga rumah. Kenapa begitu? Ya, orang tampaknya suka aja tinggal di area golf. Kenapa? Mungkin dia suka kalau rumahnya di dekat daerah ruang terbuka hijau yang besar. Tapi atau juga apakah golf tuh masuk ruang terbuka hijau? Atau saya orang tata kota, seharusnya saya tahu. Tapi iya, kalau nggak salah tuh masuk ruang terbuka hijau yang luas. Dan gimana pun juga, daerah hijau selalu enak menjadi tempat dihuni. Begitu pula lah. Dan mereka selalu mempromosikan golf ini sebagai yang wah, tapi mereka nggak tahu cara promosinya gitu. Atau nggak salah lah mereka mandang golf ini kayak gimana. Mereka cuma tempelkan aja di ini, rumah promo segini berapa or some shit kayak gitu. Tapi gambarnya selalu nggak nyambung dengan permainan golf yang asli. Jadi itulah bentar lagi akan kita bahas. Pertama, saya akan bahas secara overall golf itu apa. Dan kedua, kita lihat beberapa contoh gambar-gambar promo real estate yang buat saya kesal. Yang salah lah, intinya seperti itu. Sip. Setelah melihat kedua gambar di sini, ya, saya pakai paint. Saya gaptek juga, tapi beginilah kenyataannya. Jadi gini, ini merupakan golf crash course. Golf itu permainan apa? Golf itu tindakan dimana kita mukul bola pakai stick-stick seperti di kanan ini untuk menuju dari tee box, ya, tee box tempat kita mulai awal, ke hole yang di ujung ini. Dan misalnya kita lihat di sini ada deskripsi apa nih, black blue white. Ini black blue white ini sebenarnya tempat kita mukul di awal. Makin ke atas itu makin pro orangnya biasanya, makin jauh dari hole. Dan oh iya BTW, berbeda dengan sport lain, golf ini di mana skor kita tuh makin rendah makin bagus. Artinya apa? Artinya kita dari tee box, dari bola itu dari kita pukul pertama sampai masuk ke dalam hole tuh semakin sedikit pukulannya. Jadi makin sedikit kita perlu mukul untuk mencapai hole itu, makin bagus. Jadi misalnya ada orang bilang, "Wih, skor aku main golf tinggi tadi," berarti bodoh dia tuh. Seharusnya golf tuh makin rendah. Dan ini ada juga indeks 11, kalau itu agak susah bahasnya, itu belakangan aja. Dan par. Par ini maksudnya ambillah secara profesional mungkin itu syarat minimal atau standar. Artinya di hole yang didesain ini, lu untuk bagus atau kau lah untuk bagus itu mukul maksimal 4 kali. Jadi dari sini 1 kali, 2 kali, baru masuk hole. Nah itu dia, jadi 4 kali. Artinya par. Misalnya kita bisa lebih sedikit dari situ, ambil seperti ini, masuk cuma 3 kali pukulan, kita dapat birdie namanya. Dan misalnya kita jauh lebih gila lagi, sekali, 2 kali masuk hole, itu artinya kita dapat eagle. Dan misalnya Anda dewa kayak Kim Il Sung atau semacam itu, langsung ini, itulah baru dapat hole in one yang kita tahu ya, istilah umum dalam golf, hole in one. Nah, itulah crash course-nya. Dan di bagian kanan ini juga penting nih BTW kita bahas nih. Ada driver, fairway wood, hybrid, iron, wedge, dan putter.
Jadi ini role-nya masing-masing berbeda. Ini ada besar kepalanya, derajat kemiringan sticknya itu berbeda juga. Driver ini kita biasa pukul di awal. Kita pukul di awal soalnya ini biasanya orang-orang normal tuh 200 ke 250 meter mukulnya. Jadi ini yang pertama. Dan kedua fairway wood. Ini misalnya bisa aja orang dari range gak tahu 180 ke 200 untuk orang-orang newbie kayak saya itu. Jadi ini yang untuk mencapai ke green. Dan hybrid itu juga bawa lagi. Jadi makin ke bawah itu makin pendek jarak mukulnya, jarak terbang bolanya. Juga ada nanti variabel-variabel lain seperti RPM bolanya. Iya, ada RPM, rotation per minute, bola di udara tuh. Itu cukup banyak scientific dalam masalah ini. Terus ada wedge, ini tuh short game. Jadi misalnya kita akhir-akhirnya pukulan kedua mendarat di sini, kita pakai ini untuk dengan short game kita pukul dekat kayak gini, dan itu salah satu bagian penting. Dan akhir-akhirnya putting. Ketika tadi udah di green, kita pakai stick tipe-tipe kayak gini yang datar ini. Atau paling berapa sih? 4 derajat, 3 derajat ini kemiringan ini nih. Dan itulah final touch untuk go hole. Dan BTW ini misalnya Anda sering ke driving range, paling lu sukanya cuma pukul driver ini. Kita jarang mukul ini, tapi ini sangat krusial. Ini banyak makan stroke lah istilahnya. Jadi kayak makin banyak skor kita karena putter ini. Nah, itulah crash course dalam masalah golf. Jadi ada banyak par 4, par 3. Ini expect kita dari sini mukul biasa pakai iron karena jaraknya 163, 190. Ini biasa jarak 0 sampai 190. Ini ekspektasi orang kita pakai klub kayak iron, wedge, hybrid gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau jarak di bawah itu hampir nggak pernah orang pakai tipe-tipe klub kayak ini, driver, fairway wood tuh. Soalnya itu benar-benar untuk jarak jauh, dan misalnya di jarak dekat kita pakai, dia akan menggelinding jauh sekali, dan target kita tuh benar-benar nempel di green untuk pukulan kedua, atau mungkin pukulan ketiga untuk par 5. Jadi simulasi, oke, kita tee off di par 5. Oh, 393 meter. Oke, sip, driver. Kita mendarat di tengah-tengah fairway. Dan ini BTW, ini itu fairway dijuluki. Oke, sip, udah ngerti. Sip. Dan dan itu kita punya jarak berapa lagi? Kita drive-nya barusan di 250 yard, berarti 200 dikurangi 393, 250 kurangi 393 berapa? 143 kita pakai apa? Oke, kita pakai iron. Mungkin 7 iron atau apa, itu bisa kalian apa lagi. Weh, 2 kali pukul kita udah di green. Ekspektasi kita, oke, 1 kali putter udah bisa dapat eagle, tapi enggak ternyata. 4 kali kita. Jadi kita dari 2 on, kita 4 kali putt. Jadi skor kita 6. Jadi ini plus 1. Jadi nanti jadinya bogey. Ya, itulah pengalaman kayak saya, bisa bogey atau double bogey. Play, set. Kalau demikian, Anda sudah tahu, itulah crash course dalam golf. Oke. Sekarang kita sudah menuju ke bagian kedua, yaitu bagian di mana orang real estate biasanya menggunakan image-image yang berhubungan dengan golf untuk mempromosikan perumahan baru mereka, tapi mereka nggak tahu sebenarnya golf itu kayak gimana, tapi mereka masuk-masukkan aja sehingga buat kesal golfer kayak saya. Ya, maksudnya saya yang terkadang nggak penting di pikiran saya, tapi inilah di pikiran saya tuh. Lihat gambar ini, ada cowok, ada cewek. Mereka sedang bermain golf. Mereka memakai cart dan mereka sedang di luar. Coba ngapain mereka? Apa yang ditunjuk kawan nih? Kawannya nunjuk ke sana. Yo, hole-nya di sini. Kesini kau fokus. Ngapain kau nunjuk ke kanan? Dan juga aku nggak tahu, siapa tuh kawan nih kidal, makanya dia pakai glove di tangan kanan. BTW misalnya kau kidal glove di tangan kanan, misalnya apa di tangan kiri, tapi kayak kawan ini dua-dua pakai glove. Ngapain kawan nih? Takut kau kalau tangan kau agak melepuh dikit nanti. Kenapa kau pakai 2 glove? Itu deh. Ini nggak tahu kawannya yang ngatur set fotografi ini benar apa enggak. Dan dia dan cewek ini misalnya ngeliat sticknya ini kayak dia bawa putter. Ngapain kau bawa putter? Kau di dekat bunker dan lagi di rough.
kau pakai putter tuh di sini. Itulah tipe-tipe gambar gini lah buat kesal. Oke, kita pindah ke gambar selanjutnya. Dan kedua, ini nggak tahu unforgettable sight. Ya, rumahnya keren, betul. Iya sih, itu bagus perumahannya. Dan melihat mereka di sini. Lihat. Pertama ada car, tapi nggak tahu kenapa kawan nih di car. Seharusnya mereka berdua yang pakai car. Dan kenapa golf bagnya di sini? Seharusnya golf bag tuh di belakang car nih, di strap. Jadi kau turun dan kau bawa bag kau keluar kart, terus kau letakkan di lapangan dan kau berbincang sama orang nih. Ngapain? Mending gimana pun juga nanti kart nih ini akan tetap di sini, terus kau ambil satu stick aja atau mungkin beberapa stick, menentukan di mana bola kau mendarat supaya kau pukul ke, ini nggak tahu greennya di mana. Kayak membingungkan. Itulah gambar ini. Ini ada yang salah juga dengan gambar ini. Dan gambar ketiga. Bunker, cuy, bunker. Kau pakai wedge. Gimana kau pakai driver? Gimana kau pakai driver di bunker? Nah, ini driver. Driver tuh di T-box, kau di bunker. Mana bisa kau pukul apa-apa dan pasti, kecuali kau Phil Mickelson atau semacam itu yang aduh Tuhan. Terkadang capek juga mikirkannya. Perumahan apa nih? Oh, Golf Island, cuy. Edelweiss. Jadi begitulah keluh kesah saya tentang golf, olahraga yang saya cintai ini. Dan misalnya ada orang real estate di sini, misalnya kalian mau mempromosikan golf untuk perumahan kalian, pelajari dulu golfnya sebelum kalian buat spanduk yang gak benar kayak gini. Oke, sip. Thank you.